Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek pasti yang telah kami buat. Untuk kelompok 3 sendiri anggotanya ada Dani Silaen dengan NIM 1131905, kemudian saya sendiri Joshua Hyandafes Pangaribuan dengan NIM 1131929, kemudian Mia Audina Gultom dengan NIM 1131949, dan yang terakhir Putri Octavia Sitompul dengan NIM 1131951. Di sini pada kesempatan kali ini kami pertama ingin membahas mengenai SOA, apa itu SOA, kemudian mengenai ESB, dan kemudian mengenai API, dan seterusnya presentasi proyek, dan kami menjelaskan juga mengenai penggunaan Docker pada pengembangan aplikasi kali ini. Untuk SOA sendiri akan dijelaskan oleh saudari Putri. Silakan. SOA atau Service Oriented Architecture adalah suatu gaya arsitektur sistem yang membuat dan menggunakan proses bisnis dalam bentuk paket layanan dan dalam bentuk paket layanan sepanjang siklus hidupnya. SOA berada di OSI layer ke-7, yaitu application layer. Manfaat dari SOA ada beberapa, yaitu membangun sistem yang scalable atau dapat dikembangkan. Kedua, mengelola sistem yang kompleks. Ketiga, memungkinkan untuk menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada atau tidak perlu membuat fungsi-fungsi baru. SOA terdiri dari beberapa prinsip. Terdiri dari 13 prinsip, yaitu Standardized Service Contract, kedua, Service Reference Autonomy, ketiga, Service Location Transparency, keempat, Service Longevity, kelima, Service Abstraction, keenam, Service Autonomy, ketujuh, Service Stateless, ke-8, Service Granularity, ke-9, Service Normalization, 10, Service Composability, 11, Service Discovery, 12, Service Reusability, ke-13, Service Encapsulation, di mana masing-masing pengertian dan penjelasannya telah kita pelajari dalam sesi teori oleh Pak Timsar. Next. SOA terdiri dari beberapa komponen. Di sini ada 6 komponen, yaitu yang pertama service, di mana service merupakan layanan yang menyediakan fungsi bisnis yang berbeda. Kedua, kontrak, di mana kontrak merupakan kumpulan semua pesan yang didukung oleh layanan ini, yang dikenal sebagai kontrak layanan. Ketiga, endpoint. Endpoint merupakan pengenal sumber daya universal ataupun URI, seperti alamat atau tempat tertentu, atau tempat layanan yang dapat ditemukan. Keempat, message. Merupakan unit komunikasi dalam SOA adalah pesan. Pesan bisa datang dalam berbagai bentuk. Kelima, polisi, di mana polisi menetapkan syarat dan ketentuan untuk membuat layanan tersedia bagi konsumen. Dan terakhir adalah service consumer, yaitu merupakan komponen perangkat lunak yang berinteraksi dengan layanan melalui olah pesan. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Mia. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai ESB. ESB atau singkatan dari Enterprise Service Bus merupakan suatu model arsitektur yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan komunikasi antara program aplikasi dalam Service Oriented Architecture atau SOA. USB juga dapat dipandang sebagai layer yang menghubungkan antara front-end application dengan back-end application. Konsep utamanya bahwa USB ini menyediakan middleware dan antarmuka yang memungkinkan bisnis menghubungkan aplikasi mereka tanpa menuliskan kode. Next. Selanjutnya itu USB memiliki kapabilitas yang pertama itu routing, di mana di sini dia mengirimkan kemana sebenarnya message ini diperuntukkan. Yang kedua, message transformation untuk mengubah dari suatu format ke format lain. Yang ketiga, message enhancement untuk di sini dapat melakukan modify. Yang keempat, protokol transformation. Yang kelima, service mapping. Di sini terjadi proses mapping. Yang selanjutnya, message processing. Selanjutnya, service orchestration.
Selanjutnya transaction management, yang terakhir security, di mana di sini terjadi masalah autentifikasi dan sebagainya. Masing-masing dari kapabilitas ESB ini memiliki tugas-tugas dalam prosesnya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dani. API atau yang biasa disebut dengan Application Programming Interface. Ini merupakan sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Peranan dari aplikasi ini adalah sebagai perantara untuk menghubungkan antara aplikasi yang berbeda, baik dari platform yang sama maupun lintas platform. Adapun keuntungan dari menggunakan API tersebut, API ini adalah yang pertama itu probabilitas. Di sini API dapat digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman ataupun sistem operasi yang digunakan. Yang kedua, lebih mudah dimengerti karena bahasanya lebih terstruktur. Dan yang selanjutnya yaitu mudah dikembangkan, yang berartian para developer dapat mengembangkan API ini untuk perangkat-perangkat lunak lainnya. Lanjut. Adapun jenis-jenis dari API dapat dilihat seperti di slide. Di sini jenis API berdasarkan hak aksesnya. Yang pertama ada private API, yang dimana jenis ini penggunaannya tidak terbuka secara umum, cenderung penggunaannya dibatasi. Yang kedua ada public API, di mana di sini penggunaannya dibatasi. Yang ketiga ada partner API, yang dimana hak akses ini menggunakan interface. Yang menggunakan interface ini adalah user yang sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu dan memiliki izin untuk penggunaannya. Dan yang keempat ada composite API, di mana jenis hak akses ini dapat menyimpan data pada berbagai server di dalam satu tempat saja. Lanjut. Arsitektur dari API. API juga memiliki unsur pembentuk suatu fondasi agar bangunan yang dibangun dapat bertahan dan dengan cukup lama. Setidaknya ada 3 arsitektur pembentuk pembangun dari API ini, yang dimana yang pertama ada RPC atau Remote Procedure Call, di mana ini digunakan untuk membantu kinerja dari client side dan server side dalam hal komunikasi. RPC sendiri memiliki 2 jenis, yaitu XML RPC dan JSON RPC. Adapun perbedaan dari kedua jenis ini terletak pada media perpindahan datanya. Yang kedua ada arsitektur yang kedua ada REST atau Representational State Transfer, di mana ini memiliki kelebihan dari REST tersebut, di mana tidak membutuhkan codingan yang panjang dalam proses pengembangannya, di mana REST ini memiliki bentuk data yang berupa JSON. Dan yang terakhir, pembentuk terakhir ada SOAP atau Simple Object Access Protocol, di mana bentuk data yang disimpan di dalam arsitektur ini berupa XML. Jadi dengan menggunakan XML, data yang disimpan dapat berupa dokumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan tentang proyek yang telah kami bangun. Yang pertama, sebelumnya video ini akan kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama untuk menjelaskan proyek, kemudian yang kedua untuk pengimplementasian Docker kepada proyek. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proyek. Nah, proyek ini kami bangun dengan berbagai teknologi. Yang pertama itu ada Kotlin sebagai consumer di sini. Kotlin ini adalah bahasa yang digunakan untuk membangun sebuah proyek aplikasi Android. Kemudian ada Postman. Postman ini juga sebagai administrator dari Hash API nanti. Di sini kami buat Postman agar terlihat perbedaannya, apakah di sini kan Android, kemudian di sini Postman itu adalah aplikasi desktop. Nanti akan sama-sama mengakses API yang sama. Kemudian
kemudian untuk middleware-nya kami menggunakan WSO2, dan untuk API-nya kami menggunakan Spring API, dan database-nya akan menggunakan MySQL, di mana si Kotlin nanti atau si Postman, baik Kotlin ataupun Postman akan mengirimkan request ke WSO2, kemudian WSO2 akan mengirimkan request ke service yang ada di Spring, dan service akan mengembalikan datanya ke WSO2, dan WSO2 mengembalikan datanya nanti ke Kotlin. Yang pertama saya akan menjelaskan mulai dari service-nya dulu, yaitu kami menggunakan Spring. Di sini service-nya kita lihat. Nah, service. Oke. Nah, untuk struktur project service di sini ada entitas. Entitasnya ada PDF, kemudian ada PDF details dan users. Nah, entitas PDF ini adalah untuk menyimpan data buku atau data-data buku seperti ID buku atau ID PDF-nya, kemudian judulnya, kemudian deskripsinya, dan tempat untuk mendownloadnya nanti. Selanjutnya untuk PDF details akan menyimpan data PDF, yaitu ID-nya, kemudian nama filenya, dan tipe filenya, kemudian data dari binary-nya, karena kami akan mengubah PDF dari Postman, dan si Java akan mengubah PDF tersebut menjadi sebuah binary dan disimpan di MySQL. Kemudian untuk users, ini kami berikan data-data tentang user, di mana data user itu terdiri dari user email, user password, username, dan waktu pembuatan dan waktu pengupdatean jika user update password atau update username-nya. Selanjutnya kita ke file service. File service. Nah, di file service di sini kami membuat bahwa yang pertama ada dua fungsi. Yang pertama setelah PD itu adalah untuk menyimpan PDF menjadi bentuk binary ke database, dan get PDF itu untuk menyimpan mengambil data PDF tadi dari database. Kemudian di general response adalah kelas buatan kami sendiri yang akan menjadi respon dari si API-nya. Nanti PDF general response ini akan diubah menjadi bentuk JSON, di mana general response ini akan mengirimkan response code, kemudian message atau pesan, dan kemudian value-nya jika ada. Jika misalnya kita ingin mengambil buku, maka value-nya harusnya adalah data-data bukunya. Kemudian untuk service-nya, untuk service yang akan kami panggil atau akan kami publish, yaitu ada dua. Yang pertama di file controller. Di file controller itu adalah berisi tentang URL dan fungsi untuk memanggil service-nya. Di sini ada /api.pdf adalah request mapping yang dibutuhkan. Kemudian ada upload PDF, /upload PDF ini digunakan untuk mengupload PDF ke database. Ada service yang digunakan untuk mengupload PDF ke database. Kemudian download /download/id PDF itu digunakan untuk mengambil atau mendownload PDF-nya dari database. Nah, di sini ada anotasi. Yang pertama ada anotasi path variable. Anotasi path variable itu jika bentuk data yang ingin diambil itu berbentuk URI. Kemudian untuk request parameter sendiri atau request param, ini bentuk data yang diambil itu berupa request param yang seperti get dan post. Sementara untuk URI itu URI template. Kita hanya mengatur template-nya di sini dan akan mengambil ID-nya melalui anotasi path variable. Kemudian di sini ada perbedaan antara post mapping dan get mapping. Post mapping digunakan untuk request tipenya post, sementara get mapping digunakan untuk request yang tipenya get. Kemudian untuk /get data adalah service yang kami gunakan untuk mengambil data berdasarkan ID PDF-nya. Kemudian get mapping /get all data untuk mengambil semua data PDF-nya. Kemudian delete data. Di sini juga ada anotasi delete mapping. Ini HTTP verb-nya yang digunakan adalah delete. Kemudian
delete data ini adalah service yang kami gunakan untuk menghapus buku PDF yang memiliki ID PDF tertentu. Kemudian selanjutnya ada user controller. Ini adalah service yang untuk user, di mana ada post mapping / insert user digunakan untuk memasukkan user ke dalam database. Nah, di sini ada add request body, artinya si post mapping ini akan mengambil sebuah parameter yang berbentuk JSON nantinya. Nanti akan di Android-nya akan ada objek yang akan dikirimkan ke sini dalam bentuk objek, bukan form data. Nah, kalau selanjutnya ada add get mapping get user, itu mengambil user berdasarkan user email tertentu, karena di sini di user kami membuat si user dibedakan berdasarkan email. Jadi emailnya itu kami buat menjadi primary key-nya. Kemudian ada add put mapping, ini HTTP verb-nya put, ini HTTP verb-nya get, dan ini HTTP verb-nya put, yang akan mengupdate user berdasarkan data JSON yang dikirim atau objek JSON yang dikirim ke si URL ini. Selanjutnya adalah add delete mapping, itu untuk mendelete user dengan HTTP verb-nya delete, yang akan mendelete user berdasarkan email yang akan dikirimkan. Untuk itulah untuk API-nya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang WSO2-nya, bagaimana keterhubungan mereka. WSO2, nah di sini. Nah, pertama di WSO2 ada 2 REST API. Yang pertama itu ada library API dan user API yang terhubung ke WSO2. Nah, untuk itu di library API kami membangun sebuah message atau sistem message seperti yang terlihat. Kita tunggu sebentar untuk API-nya. Nah, ini dia. Oke, nah, untuk API, untuk menghubungkan API dengan data, untuk menghubungkan API tadi dengan WSO2, kami pertama membuat sebuah REST API, yaitu ada 2, library API dan user API. Kemudian konsol ini di dashboard. Oke. Kemudian REST API tersebut kami panggil atau dapat diakses dengan cara memanggil URL/API/user untuk user API. Kemudian untuk setiap fungsinya kami membuat setiap message system, di mana si API sendiri WSO2 akan mengirimkan message ke HTTP endpoint. Pertama, untuk mengirimkan message-nya kami membuat resource API di sini dengan mapping/simpan user. Kemudian si API ini si WSO2 akan mencatat sebuah log, di mana lognya seperti forwarding message simpan user to API, kemudian akan mengirimkan message ke HTTP endpoint, di mana HTTP endpoint-nya adalah URL yang digunakan atau yang didefine pada API. Di sini port 9090 ini adalah API Java yang telah kami bangun atau API Spring. Sementara untuk port 8290 akan digunakan untuk si Integration Studio atau si WSO2-nya sebagai URL untuk memanggil API. Kemudian setelah si WSO2 mengirimkan sebuah message ke HTTP endpoint, kemudian WSO2 akan membaca respon dari HTTP endpoint beberapa message juga. Tapi di sini kosongkan saja, itu artinya kita tidak memodifikasi apapun lagi, memodifikasi message apapun lagi ke si kliennya nantinya. Kemudian untuk Kotlin, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonsum API. Yang pertama, di Kotlin ada namanya header-head. Header-head adalah sebuah dependensi yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan API atau dengan web service. Di sini saya kami membuat header-head client-nya berupa URL ke si WSO2, yaitu 192 ini adalah IP lokal laptop yang saya gunakan sekarang, dan 8290 ini adalah
untuk menspesifikasi servis dari WSO2, yaitu WSO2 berjalan pada port 8290. Selanjutnya, setelah kami membuat retrofit, kami membuat 2 kelas respon yang menampung respon dari si API, yang menampung respon dari request yang telah diberikan. Yang pertama di sini respon untuk PDF, dan kedua adalah respon untuk user. Di mana respon ini sendiri akan disesuaikan atributnya dengan general respon yang ada di Java tadi. Kemudian selanjutnya untuk service-nya di sini kami membangun 2 buah interface. Nah, interface yang pertama adalah interface user. Nah, kami mengambil 2 fungsi atau 2 web service. Yang pertama service ambil data user dengan HTTP form get, kemudian berbawahi user dengan HTTP form put untuk si user. Sementara untuk si PDF kami hanya mengambil service ambil semua PDF dengan HTTP form-nya get. Selanjutnya untuk contoh consume API-nya di sini ada pada login activity. Pada bagian login di sini terjadi consume API atau mengambil data dari API. Yang pertama ini adalah user email dan user password yang diinput di Android nantinya. Kemudian ini adalah pada code ini kita memanggil retrofit-nya atau membuat sebuah retrofit agar bisa terhubung ke API atau ke WSO2-nya. Kemudian dari sini kita ambil metode yang telah kita define tadi dari user interface atau dari interface yang telah dibangun. Kemudian akan mengirimkan parameter sesuai dengan request-nya tadi di sini di user API. Di user API ini dia membutuhkan sebuah query parameter yang dimana berbentuk string yang nama query-nya itu user email. Nah, akan kita kirimkan user emailnya di sini. Kemudian di enqueue artinya kita melakukan proses asinkronus untuk mengambil datanya. Kemudian akan memanggil kembali user response-nya. Selanjutnya ketika mendapatkan respons, ketika dia sukses maka akan move intent atau berpindah. Kemudian ketika dia gagal akan memberikan peringatan bahwa passwordnya itu salah, kemungkinan besar passwordnya salah. Selanjutnya untuk demo aplikasinya, pertama untuk demo aplikasinya akan jalankan Android-nya. Di sini kami sudah menjalankan Android-nya untuk menghemat waktu. Kemudian jalankan juga servernya. Kebetulan di sini kami juga sudah menjalankan servernya. Server API-nya, kemudian jalankan juga service Java-nya atau server Java-nya. Di sini juga kami sudah menjalankan server Java atau service Java-nya di mana ini? Oh ya, ini. Oke, selanjutnya di sini perhatikan untuk konsolnya. Nanti pada konsol tersebut akan muncul log-nya. Pertama kita login dengan akun yang sudah ada pada web service, dengan akun yang sudah ada tadi pada MySQL-nya. Di sini pakai akun yang kami daftarkan sebelumnya. Kita klik login. Maka perhatikan pertama si WSO2 akan membuat log bahwa ada user email yang masuk dengan email efeknya 90@gmail.com. Kemudian akan mengirimkan request ke si Java-nya dan si Java-nya akan menjalankan sebuah query di sini. Kemudian jika kita ambil lihat buku PDF, maka lihat lagi. Nah, si WSO2-nya mengambil lagi menghubungi lagi si Java-nya, yaitu memforward message-nya ke ambil semua buku ke API yang tadi Java, kemudian memforward setelah dia mendapatkan respon dari si ini, karena si Spring-nya setelah membuat sebuah query, setelah mendapatkan respon dia akan memforward lagi
respon yang tadi ke klien. Makanya si kliennya mendapatkan hasil berupa ini, ada buku-buku di sini. Jika kita hit download, maka dia akan memulai download. Nah, di sini kami tidak mengirimkan log untuk download, tapi kita lihat tadi ada si Java membuat sebuah log query ketika proses download terjadi. Dan kemudian kita buka downloadnya, filenya. Ini berupa file yang di-download tadi, berupa PDF. Nah, ini yang tadi sudah terdownload. Kemudian untuk mengubah password, di sini kita hit ubah password, kita masukkan password yang lama, kemudian masukkan password yang baru, kemudian masukkan lagi password yang baru untuk konfirmasi. Kemudian jika kita klik simpan, maka si WSO2 akan mengirimkan sebuah log bahwa ada user berupa HTTP forward yang meng-call si perbaharui user dan akan di-forward ke API. Nah, si API-nya juga akan melakukan query update kepada MySQL, dan setelah melakukan update si Java-nya akan mengirimkan respon lagi ke WSO2. Nah, setelah si WSO2 mendapatkan respon dari Java, maka dia akan memforward lagi message perbaharui user yang telah dipanggil tadi ke klien. Nah, setelah dilakukan forwarding ke klien, maka secara otomatis tadi klien yang telah mendapatkan respon dari WSO2 akan melakukan tugasnya kembali, yaitu logout dari sesi yang pertama, kemudian masuk ke halaman login lagi. Jika kita lihat di PHP MyAdmin-nya, oke, lama. Nah, kita lihat ke purpose pastinya dan user table-nya. Tadi saya mengganti password saya yang sebelumnya Joshua 1212 menjadi Joshua 123, dan di datanya juga terganti begitu, dari Joshua 1212 menjadi Joshua 123. Nah, untuk login kembali ke Android-nya, kita menggunakan password yang baru ini. Seperti saya akan demokan lagi, emailnya tetap sama, karena email tidak bisa diubah, dan passwordnya password yang tadi, yang sudah kita ubah tadi. Kemudian kita hit login, maka si WSO2 tetap akan menerima si ini request. Kemudian si Java juga akan melakukan query, kemudian mengirimkan respon lagi ke WSO2. Si WSO2 akan mengirimkan respon lagi ke si Android, dan si Android melakukan tugasnya, yaitu masuk ke halaman menu. Kemudian jika kita hit logout dan kita masukkan dengan email yang password yang lama, yaitu 1212. Nah, login. Nah, dia akan tetap mengirimkan request ke WSO2, dan si Java juga akan tetap melakukan query seperti yang terlihat pada lognya. Nah, ini tadi untuk login, dan ini juga untuk login tapi passwordnya salah. Nah, setelah passwordnya salah, maka si Java-nya atau si Spring-nya akan mengirimkan request bahwa password tersebut salah. Kemudian si WSO2 akan memforward password salah tadi, dan akan memunculkan notifikasi. Jika kita lihat tadi di bawahnya akan memunculkan notifikasi bahwa passwordnya salah. Begitu. Untuk sekian untuk presentasi mengenai proyek. Nah, untuk video kedua kami akan mempresentasikan mengenai implementasi Docker pada web service kami. Atas perhatian dan waktunya, terima kasih.